Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Adik-adik kelas 1, 2, dan 3, siap-siap ya. Jangan sampai terlambat. Kelas 3 ayat 22b. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jawaban nomor 1, Tuhan Yesus dibaptis dan berdoa. Jawaban yang kedua, Yohanes dimasukkan ke dalam penjara. Jawaban nomor 3 adalah dari batu-batu ini. Jawaban nomor 1, dibaptis dan berdoa. Jawaban nomor 2, penjara. Jawaban nomor 3, batu-batu. Nomor 1, Yesus dibaptis. Nomor 2, ke penjara. Nomor 3, dari batu. Nomor 1. Yesus dibaptis dan berdoa. Nomor 2. Penjara. Nomor 3. Senang banget ya kita ketemu lagi. Halo adik-adik semua. Kita masih ibadah online ya Tan Lani? Iya sih, masih online ya. Iya, tapi kita tetap harus semangat loh Tan Lani. Dan gembira dan girang selalu. Walaupun kita belum bisa ketemu di kelas seperti biasa ya Tan. Iya, nggak apa-apa. Ya, kita tetap girang. Yeay. Kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Yuk, kita mau nyanyi lagu Saya Bergirang ya, untuk membuka ibadah kita hari ini. Kita ajak teman-teman juga yuk. Ayo nyanyi sama-sama. Sama-sama kita nyanyi Saya Bergirang yuk sama-sama. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang,
bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksikan cinta Tuhan, siang malam selalu bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam selalu bergirang. Lani, sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu yuk, mohon pimpinan Tuhan agar memimpin ibadah kita dari awal, pertengahan, sampai akhir. Ayo kita berdoa, Tante Wit. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau ibadah. Pimpin ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Biarlah kami mengerti apa yang Tuhan berikan kepada kami pada ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, dari dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lagi ngapain sih? Lagi main game, seru banget nih. Tunggu. Sekarang kita waktunya ibadah online loh. Ayo kita ibadah dulu. Udah waktunya ya? Sebentar lagi boleh? Sebentar. Nggak boleh begitu. Ayo, kita mau ibadah online hari ini. Ini gamenya menarik sekali loh. Kadang-kadang aku bosan ibadah online, aku malas. Jangan malas. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik harus bisa melawan godaan yang males-males itu, godaan yang tidak baik. Ayolah, kita ibadah. Aku rindu mau memuji Tuhan. Iya, maka dari itu, yuk kita mulai ibadah online hari ini. Ayo, yuk kita nyanyi yuk. Iya, kita nyanyi dan ajak teman-teman. Iya, ayo rame-rame biar seru ya kita nyanyinya ya. Iya, kita supaya jadi anak-anak Tuhan yang baik dan kita bisa melawan godaan-godaan yang tidak baik seperti main game itu. Iya, ayo kita panggil teman-teman kita biar kita nyanyi sama-sama. Yuk, teman-teman, ayo kita nyanyi sama-sama. Ayo, kita nyanyi lagu apa, Tante Wit? Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari sana sini, dia bilang itu ini. Iblis itu musuh kita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja dalam namanya, percaya yang beri kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mari anak-anak kita memberikan persembahan yang sudah kita siapkan. Bisa dimasukkan ke celengan yang sudah kita buat, atau papa mama bisa mengirimkan lewat QR code yang ada di bawah layar. Kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan lagu pujian Beri Syukur. Beri syukur
berdoa. Tuhan Yesus, kami datang memberikan persembahan ini. Berkati supaya berguna untuk kemuliaan namamu. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Anuit, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, kita mau siapkan hati kita mau siapkan Alkitab kita juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelumnya kita nyanyi dulu yuk, kita nyanyi The Bible. Yuk kita nyanyi sama-sama. Yuk kita nyanyi sama-sama. The B-I-B-L-E is stands alone for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E, the B-I-B-L-E is stands alone for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. Shalom, apa kabar adik-adik? Tante Agnes harap adik-adik semua ada dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk dengan sikap yang baik dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Sudah siap? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau selalu menjaga kami setiap saat. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, tolong kami agar dapat mengerti dan taat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tante punya gambar wajah tersenyum dan wajah cemberut. Nah, nanti adik-adik tebak ya, wajah mana yang cocok dengan perilaku yang akan Tante sebutkan. Kalau adik-adik berbohong, gambar apa ya yang cocok? Ya, gambar cemberut. Kalau adik-adik mau berbagi makanan, betul, gambar wajah tersenyum. Kalau merapikan mainan, ya, wajah tersenyum. Kalau bertengkar, gambarnya wajah cemberut. Iya, pintar semuanya. Nah, adik-adik, dalam hidup ini banyak sekali godaan dan tantangan yang kita hadapi setiap saat. Godaan itu menjadikan kita anak yang tidak taat. Sama seperti Tuhan Yesus juga pernah mendapat godaan. Tapi siapa ya yang menggoda Yesus atau mencobai Yesus? Yuk kita dengar ceritanya. Adik-adik, masih ingat siapa yang membaptis Yesus di Sungai Yordan? Ya benar, Yohanes Pembaptis. Nah, setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Tahukah kalian adik-adik, padang gurun kalau siang hari akan terasa panas sekali. Tapi kalau malam hari akan terasa dingin sekali. Nah, ketika berada di padang gurun, Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Wah, lama sekali ya adik-adik. Orang kalau lapar dan haus, tentu ingin segera makan makanan dan minuman. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Saat Yesus lapar, iblis datang pada Yesus dan mulai menggoda.
Iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Adik-adik, iblis menyuruh Yesus merubah batu jadi roti supaya dapat dimakan oleh Yesus yang sedang lapar. Tapi Yesus tidak mau menuruti permintaan iblis ini dengan berkata, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis kecewa karena tidak bisa menggoda Yesus dengan makanan. Namun, iblis tidak menyerah begitu saja. Kemudian, iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah yang tinggi. Lalu iblis berkata pada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintah malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu." Adik-adik, apakah Yesus mau menuruti perintah iblis? Tentu tidak. Yesus berkata, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. iblis gagal lagi menggoda Yesus. Namun iblis tak menyerah begitu saja. Iblis berpikir, godaan makanan saat lapar dan menggunakan kuasa memerintah malaikat untuk menolong tidak mempan untuk Yesus. Nah, iblis sudah menyiapkan godaan lain untuk Yesus. Iblis pun membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Lalu kata iblis, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." maka berkatalah Yesus, Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis pun pergi meninggalkan Yesus. Dan malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, adik-adik, semua yang ditawarkan iblis kepada Yesus ditolak dengan tegas. Karena Yesus berpegang teguh pada firman Tuhan dan hanya taat kepada Bapa di sorga. Adik-adik juga pernah kan, atau bahkan sering mendapat godaan untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Misalnya selama sekolah daring, adik-adik tidak fokus mengikuti kelas Zoom, selalu terlambat mengumpulkan tugas, lupa membaca firman Tuhan karena kebanyakan tugas, bahkan lupa berdoa. Nah, adik-adik harus tetap ingat akan firman Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan agar tidak dikalahkan oleh godaan iblis. Jika adik-adik rajin berdoa dan berserah kepada kehendak Bapa di sorga, seperti Tuhan Yesus, adik-adik pasti mampu mengatasi godaan-godaan itu. Dan adik-adik akan jadi pemenang karena pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami kekuatan dan hikmat yang datang dari Tuhan, agar kami dapat melawan godaan yang mengajak kami untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca ayat hafalan. Adik-adik ambil dulu Alkitabnya ya. Sudah siap Alkitabnya?
Kalau sudah siap, kita buka dari Injil Matius. Injil Matius ada di Perjanjian Baru. Adik-adik pintar ya. Matius 4 ayat 4 kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu? Ya, mari kita baca. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita ulang baca sekali lagi ya. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, adik-adik, kita akan menghafalkan ayat hafalan ini, tapi kita mulai dari kata manusia. Contohnya seperti ini. Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu saja yang kita hafalkan ya adik-adik. Yuk kita simpan dulu Alkitabnya. Kita akan pakai gerakan sambil menghafal ayat hafalannya. Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita ulang sekali lagi ya. Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, nanti adik-adik hafalkan sendiri ya. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita berjumpa lagi untuk melakukan sebuah aktivitas. Aktivitas minggu ini kita akan sama-sama menghafalkan suatu ayat hafalan dengan gerakan tambahan. Yaitu nih, kakak akan mencontohkannya nanti ya. Kita akan mengambil suatu benda berupa tempat makan, botol minum, atau buku. Kemudian kita akan taruh di atas kepala. Setelah itu, setelah kita taruh di atas kepala, kita akan sama-sama berjalan. Kemudian kita sambil menghafalkan ayat hafalan nanti dari Matius 4 ayat 4 begitu. Jadi nanti kalau benda yang kita taruh di atas kepala itu jatuh sebelum ayat hafalan selesai, silahkan adik-adik ulangi sampai bisa selesai ya. Kemudian jangan lupa untuk di video dan dikirimkan kepada wali kelasnya. Pertama, kita akan letakkan beban di atas kepala kita terlebih dahulu. Kemudian kita akan dekap Alkitab kita masing-masing. Dan kita hafalkan ayat hafalannya ya. Dari Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sudah ya, jadi begitu silahkan ditirukan. Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan. Nah, jika nanti tiba-tiba jatuh bebannya di atas kepala kita, silahkan adik-adik ulangi satu kali lagi hingga selesai sampai akhir ya. Jadi begitu prosedurnya. Nah adik-adik,
Gimana? Sudah selesai kan membuat videonya? Kakak mengapresiasi buat kalian yang sudah melakukan aktivitas hari ini dengan sangat baik. Jangan lupa videonya dikirimkan kepada wali kelas kalian masing-masing, begitu ya. Jadi terima kasih karena sudah mengikuti aktivitas hari ini. Tuhan memberkati kalian. Tante Wit dan teman-teman, kebaktian kita hampir selesai. Iya, kita sudah belajar firman Tuhan hari ini ya. Iya, kita belajar apa tadi? Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik harus bisa melawan godaan yang tidak baik. Ya, betul. Kita belajar untuk selalu melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan ya. Iya. Terus semangat ya untuk beribadah online walaupun masih beribadah di rumah aja. Kita mau tutup, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaktian kami hari ini. Bantu kami Tuhan untuk melakukan apa yang Kau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, 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 salam. Yeay! Sampai minggu depan. Ibadah sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.